Berarti ada kemungkinan ajal itu untuk dinegosiasikan. Makanya ada amalan-amalan yang bahasanya Nabi memperpanjang umur, seperti silaturahim, sedekah, berbakti pada kedua orang tua. Itu memperpanjang umur, walaupun makna memperpanjang umur itu dalam fikih hadisnya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan keberkahan umurnya, ada yang mengatakan kuantitasnya. Nah, yang mengatakan kuantitasnya itu juga ada dalilnya. Nanti ibu kalau punya buku judulnya Sahih Hadis Qudsi, saya punya bukunya itu. Hadisnya sahih atau hasan, seingat saya hadisnya sahih. Itu ada hadis tentang Nabi Adam yang ditampakkan kepada beliau seluruh keturunannya. Nah, ketika melihat Nabi Daud, Nabi Adam tertarik. Beliau berkata kepada Allah, "Ya Allah, ini bagus siapa ini?" Itu Daud. Tapi umurnya pendek kata Allah. Umurnya hanya 40 tahun. Nabi Daud itu umurnya cuma 40 tahun. Kata Nabi Adam, "Ya Allah, boleh enggak saya sumbang pakai umur saya?" Di dalam hadis sahih itu disebutkan Nabi Adam usianya 1000 tahun. Kata Allah, "Boleh." Lihat, ajal belum datang, bahkan belum lahir Nabi Daud saat itu. Nabi Adam mengajukan permohonan, "Boleh enggak saya tambah pakai umur saya? Saya kasih umur saya." Boleh. Akhirnya genap 100 tahun. Nabi Daud meninggal di usia 100 tahun. Dan menarik dalam hadis itu, pas Nabi Adam waktunya wafat, malaikat maut datang. Kata Nabi Adam, "Kok sudah datang, kan belum waktunya?" Kata malaikat maut, "Anda lupa ya, bahwa yang 60 tahun sudah Anda sumbangkan kepada Nabi Daud." Kalau bahasa kita, lali aku. Itu awal mula manusia lupa ya. Nabi Adam lupa. Kalau udah nyumbang 60 tahun untuk, nah, makanya Nabi Adam itu wafat di usia 1000 tahun kurang 60 tahun. Ya, itu yang meyakini bahwa secara kuantitas bisa ditambah. Ya, jadi yang dimaksud dengan ajal tidak bisa dinegosiasikan untuk ditunda atau dimajukan itu kalau malaikat mautnya udah datang. Tapi kalau malaikat maut belum datang, bisa dengan silaturahim, bisa dengan sedekah, bisa berbakti pada orang tua dan beberapa amalan yang lainnya yang disyaratkan oleh Nabi itu menambah umur. Satu, menukik pertanyaan ibu. Ada orang punya ilmu rawa rontek, misalnya gitu, ilmunya mak lampir itu. Atau ilmu susuk atau apalah macam-macam. Tidak mati-mati. Kata orang-orang ini, ini mesti dipanggilkan gurunya ini untuk nyambut ilmunya. Atau dipukul pakai daun kelor. Begitu gurunya datang dicabut, mati setelah itu. Atau dipukul pakai daun kelor, setelah itu mati setelah itu. Akhirnya orang berkata apa? Wah, ini ilmunya hebat orang ini. Atau omongan yang salah tentang hal itu. Oh, ini catatan pentingnya. Itu istilah yang tidak benar dalam agama. Istilah dia nggak mati-mati karena masih punya ilmu rawa rontek atau apa, itu istilah yang tidak benar dalam agama, itu nggak benar. Dalam agama itu nggak benar istilah itu. Itu istilah orang umum. Kalau secara agama jawabannya apa? Dia belum mati karena belum ajalnya. Tapi pas dipukul daun kelor mati Ustaz, memang ajalnya. Dan ingat kata Allah, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Itu ujian loh itu. Setelah dipukul daun kelor, apakah Anda terus akan mengeramatkan daun kelor atau tidak kan? Apakah Anda akan percaya sama dukun saya itu apa tidak? Itu ujian itu, jangan salah. Karena di balik kematian dan kehidupan itu ada ujian dari Allah. Dan kalau kita mengatakan dia tidak mati-mati gara-gara ilmu itu sama dengan kita mengatakan malaikat maut kalah sama jin. Padahal yang nyambut nyawanya jin itu juga malaikat maut. Bisa dipahami ya? Jadi yang sahih, yang benar adalah memang belum ajalnya. Kok dipukul daun kelor mati, ya itu memang pas ajalnya. Qadarullah. Kok ada istilah drama pakai daun kelor, ya atau pakai bambu apus, itu ujian. Apakah kita selalu akan mengkeramatkan daun kelor atau tidak? Pernah saya pas kajian, tiba-tiba ada orang anak santri kesurupan. Jin itu ngomong gini, "Saya takutnya kalau dipukul pakai kayu yang cabangnya banyak." Ada seorang santri lain lari. Saya bilang, "Mau kemana?" "Mau ngambil rantingnya banyak, yang banyak cabangnya." Saya bilang, "Nggak usah. Nanti kalau kamu pukul dia terus dia keluar, kamu akan bilang, 'Wah, kayu ini hebat ya.' Kamu jangan ditipu sama jin." Saya bilang itu. Akhirnya ada teman saya, Ustadz dari Gontor, langsung baca, "Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is." Pergi setannya. Oh, dibacakan doa masuk WC. Keluar setannya itu. Ya, sudah baca doa aja.
Jadi kita jangan terkecoh oleh kelakuan jin-jin itu. Jadi memang ada jin-jin yang nakal itu ada memang. Dan biasanya Bu, kalau memang betul itu jin ya yang nakal itu, jin itu kadang ada yang kalau kita baca ayat kursi, kita bacakan rupiah ayat itu nggak ngefek. Tapi kalau dibacakan sholawat nangis. Kalau dibacakan sholawat itu nangis. Karena setan itu, iblis bahkan itu kalau dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW itu takut. Hadisnya mana Ustaz? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika beliau mendapat amanah menjaga harta kaum muslimin, iblis datang menyamar sebagai orang tua minta bagian. Terus kemudian diberi oleh Abu Hurairah. Tidak lama Nabi datang, ada apa Abu Hurairah? Ada orang tua tadi datang, ya Rasulullah minta bagian harta ini. Kata Nabi, kamu telah tertipu, itu iblis. Kata Abu Hurairah, kesok tahan, tak cekel. Ternyata orang datang lagi dengan tipuan yang baru, ketipu lagi Abu Hurairah. Nabi datang lagi. Ada apa Abu Hurairah? Orang kemarin datang lagi ya Rasulullah minta bagian harta kaum muslimin. Saya kasih, kasihan dia. Kamu tertipu lagi, itu iblis. Wah, kata Abu Hurairah, bisa kasih macam-macam tak cekel ya. Akhirnya yang ketiga ini dipegang, ditangkap. Kamu nggak bisa dipercaya. Kamu akan saya laporkan ke Rasulullah Muhammad SAW. Begitu mau dilaporkan Nabi, iblis ampun. Jangan. Karena iblis itu paling takut kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jangan. Sudah gini aja. Tak, please ya tak kompensasi. Tak kasihkan gini. Jangan laporkan saya ke Nabi Muhammad SAW. Tapi kamu tak ajari satu doa agar kamu selamat dari tipu daya saya. Apa itu kata Abu Hurairah? Baca ayat kursi. Akhirnya orang ini pergi. Iblis itu dilepas sama Abu Hurairah. Terus Abu Hurairah nanya sama Nabi, orang itu datang lagi ya Rasulullah, saya tangkap dia. Terus dia bilang gini, jangan hadapkan saya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi nanti tak kasih kompensasi kamu, saya jadi satu doa supaya kamu selamat dari tipu daya saya. Itu baca ayat kursi. Nabi sampai terusnya mengatakan, sodaqul kadzub, tumben tukang bohong itu jujur, kata Nabi. Tumben tukang bohong itu jujur. Karena iblis kan pembohongan. Tumben tukang bohong itu jujur, kata Nabi. Ya, jadi ayat kursi itu diantaranya juga bagus untuk selamat dari tipu daya iblis. Tapi titik tekannya bukan pada ayat kursi sebenarnya. Itu pada ketika dia akan dilaporkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sholawat itu menghubungkan kita kepada Allah dan menghubungkan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu jin biasanya, jin yang bandel-bandel itu kalau dibacakan sholawat nangis. Ya, nangis. Saya pernah ada jamaah itu, beliau itu terindikasi kena sihir atau apa. Itu saya coba bacakan sholawat di hadapannya itu nangis, ya. Nangis. Jadi kalau ada jin yang bandel-bandel bacakan sholawat nangis. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Boleh, tidak ada masalah. Di ruqyah boleh. Makanya kan ada hadis yang mengatakan ada di Bulughul Maram itu, Iqra'u mautakum Yasin. Bacakanlah orang yang akan mati di antara kalian itu Yasin. Itu punya fungsi sebagai ruqyah itu. Menghalau setan-setan yang mendekat terutama, yang sudah dalam diri supaya keluar. Beberapa pakar-pakar ruqyah itu yang saya kenal ya, itu menggunakan surah Ar-Ra'd itu. Ya. Itu biasanya kalau memang takdirnya wafat dipermudah wafatnya. Tapi kalau takdirnya hidup, biasanya nggak lama sehat kembali. Biasanya. Kalau Ar-Ra'd dibaca surah Ar-Ra'd, itu pakar-pakar ruqyah yang saya kenal ya, itu rata-rata membaca surah Ar-Ra'd. Surah apa saja sih? Cuma kalau di Bulughul Maram surah Yasin. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Ada lagi yang lain mungkin silakan. Kalau ada. Monggo. Nggih. Betul. Gini Bu, kan ada beberapa mati syahid itu yang sudah kita bahas di 18 tanda khotimah itu, yang tidak bisa kita program dan ada yang bisa kita program. Kayak mati tenggelam kan nggak bisa kita program Bu, misalnya. Mati hari Jumat nggak bisa kita program. Mati dalam keadaan kening berkeringat juga nggak bisa kita program kan. Mati sakit perut jangan diprogram juga, jangan mentang-mentang ada hati sakit perut terus kita makan pedas ya, tidak usah. Ya. Tapi ada beberapa yang bisa kita program. Di antaranya tadi minta kepada Allah
wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah. Hadisnya Sahih Muslim. 1. Terus melibatkan diri dalam perjuangan di jalan Allah, sehingga harapan kita mati masih terstatuskan sebagai pengurus masjid, pengurus sholat, pengurus masjid, atau donaturnya atau jamaah aktif lah. Itu walaupun online gitu ya, yang online. Itu masuk itu insyaallah. 1. Jadi yang kedua, ketiga kita amalkan faidah faragh tafansab. Itu namanya kita bisa upayakan. Itu. Jadi ada mati syahid yang bisa kita upayakan, tapi ada mati syahid yang kita nggak bisa upayakan. Itu murni pemberian dari Allah. Saya masih ingat ada seorang ulama rahimahullah, ketika menjelang wafatnya beliau bilang ke keluarganya, perutnya bagian bawah sakit. Kata keluarganya, beliau bercerita, padahal bapak tidak punya riwayat sakit perut. Jadi nggak usah bikin program sakit perut. Kalau sudah jatahnya husnul khotimah pakai sakit perut, nanti perutnya juga akan terasa sakit. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.